104285 Seranggi Tingkahan, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Sedang Bedagai. Yang saya hormati Ibu fasilitator saya, Ibu Aslamia, dan Ibu PP saya, Ibu Dewi Sriwahyuni Gultom. Adapun tujuan pembuatan video kali ini adalah saya akan mengadakan supervisi akademik dengan rekan sejawat saya, yaitu perkenalkan rekan sejawat saya. Terima kasih Bu Nur Maharani. Perkenalkan, nama saya Amelia Pratiwi. Saya mengajar di SD Negeri 104285 Seranggi Tingkahan. Saya mengajar sebagai wali kelas 5. Apa kabar Ibu Tiwi? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, di sini kita ngobrol santai-santai aja ya Bu. Sesuai dengan percakapan kita tadi, saya kan akan mengadakan supervisi akademik di kelas Ibu. Jadi dalam tahapan supervisi di kelas itu Bu ada 3 tahapan. Yang pertama pra observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, jadi kita ini lagi di tahapan yang pertama, yaitu pra observasi. Jadi saya boleh lah ya nanya-nanya dengan Ibu sedikit. Boleh Bu. Begini Bu, Ibu kan saya akan mengadakan observasi di kelas Ibu. Jadi materi apa yang akan Ibu sampaikan kepada anak murid Ibu? Oke, terima kasih Bu Nur Maharani. Jadi materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu tentang ekosistem Ibu. Jadi ekosistem, kita mempelajari kelas 5 ini tentang ekosistem. Jadi ekosistem ini kan berhubungan dengan lingkungan. Jadi saya mengajak siswa untuk mengerti apa itu arti ekosistem, contoh-contohnya, dan apa pengaruhnya terhadap lingkungan itu tersebut Ibu. Oh, jadi materi Ibu kali ini adalah ekosistem yang berhubungan langsung dengan lingkungan sekitar kita ya Bu. Ya. Oke. Jadi tujuan dari pembelajaran Ibu sendiri itu apa Bu? Jadi tujuannya pembelajaran hari ini yaitu tentang ekosistem itu ada 3 Bu. Ya, hubungan antara komponen ekosistem. Yang kedua, siswa mampu menguraikan hubungan ekosistem tersebut. Yang ketiga, siswa mampu mencermati penggolongan hewan yang termasuk dalam ekosistem tersebut. Oh, jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi ada 3. Semua itu yang melibatkan siswa nantinya ya. Iya, Bu. Siswa terlibat langsung dalam pembelajaran ini nantinya. Siswa diajak aktif dalam belajar dalam kegiatan ini ya Bu. Oke, jadi di sini area pengembangan yang hendak dicapai Ibu itu di mana Bu? Jadi area yang akan saya kembangkan yang dicapai pada pembelajaran hari ini Bu, yaitu siswa jadi lebih memahami bagaimana cara ekosistem tersebut berjalan, bagaimana ekosistem itu berhubungan dengan lingkungan, yang ada di hubungan antara ekosistem dengan lingkungan, bagaimana contohnya. Jadi area yang saya kembangkan itu ingin lebih luas Bu. Jadi bukan hanya di buku, tapi ingin mengajak siswa mengenali lingkungannya. Oh, berarti ini ekosistem hubungannya dengan ini gitu Bu. Oh, berarti nanti di sini siswa diajak terjun langsung ke lingkungan. Selain di dalam kelas, mereka juga belajar terjun langsung di lingkungan luar kelas. Benar Bu. Oke, bagus ya Bu. Terus strategi yang dipersiapkan itu apa Bu? Strategi yang akan saya persiapkan untuk pembelajaran hari ini yaitu pertama itu membagi dalam beberapa kelompok Bu. Jadi kalau semuanya langsung satu kelas itu langsung kan nggak efektif Bu, nggak efisien demikian Bu. Jadi harus membagi beberapa kelompok Bu. Jadi satu kelas itu di kelas saya itu ada 8 orang. Jadi saya membagi menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Jadi lebih efektif dan mereka jadi lebih paham gitu Bu. Selanjutnya mengajak siswa keluar kelas untuk mengidentifikasi ekosistem tersebut. Selanjutnya, siswa mempresentasikan hasil yang didapat dari lingkungan tersebut Bu, yang sudah dipraktekkan di luar kelas tadi. Lalu jadi siswa jadi lebih aktif gitu Bu. Itu strategi yang akan saya gunakan. Jadi strategi yang Ibu gunakan itu yang pertama itu Ibu membagi siswa atau murid tersebut ke dalam beberapa kelompok. Setelah selesai mereka mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka ke depan masing-masing. Oke, bagus sekali. Baiklah Bu, mari kita langsung ke kelas untuk
supervisi ya Bu ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, yuk sebelum belajar mari kita berdoa. Ayo pimpin kalian. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa susah. Oke, terima kasih Tian. Oke, sebelum belajar mari kita coba bernyanyi. Ayo pimpin Roy. Narkoba adalah bentuknya garam. Satu, dua, tiga, ya. Narkoba adalah musuhnya garam. Musuhkan musuh kita semua. Mari kita perangi, marilah kita basmi sampai
Oke, berarti itu pengertian dari ekosistem ya. Mohon coba diulangi lagi, apa tadi arti ekosistem? Suatu sistem ekologi yang terbentuk dari proses reaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem pantai, ekosistem air sawah. Oke, terima kasih Roy. Silahkan duduk. Oke, coba kelompok 2 maju. Ekosistem terbagi dua, satu komponen biotik yang dua abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup. Komponen abiotik terdiri dari air, tanah, udara, cahaya matahari. Udah. Oke, coba ulang tadi apa komponen ekosistem? Terbagi menjadi dua. Oke, ekosistem apa jadi tadi itu? Air, tanah, udara, cahaya matahari. Biotik dan abiotik. Oke, terima kasih kepada dia. Tepuk tangan semuanya. Sekarang kan kita sudah di alam bebas atau di luar lingkungan ya kan. Jadi di sini tugasnya yaitu mencari hewan yang ada di lingkungan sekitar yang berhubungan dengan ekosistem. Oke, coba silakan. Silakan bekerja, ayo cari. Yang mana? Ayo, hewan apa dia? Bebek. Bebek ya, Bu. Oke, karena tadi sudah pengamatan kan di luar apa saja hewan yang telah didapat ya kan. Jadi ibu mau per kelompok, ayo silahkan maju menjelaskan apa saja hewan yang didapat. Ayo silahkan. Kelompok ini siapa? Oke, silahkan. Yuk. Kelompok kami, baiklah kelompok kami ingin menjelaskan hewan yang kami dapat di lingkungan sekitar. 1 ayam, 2 anjing, 3 capung, 4 burung, 5 bebek. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, silakan kelompok ini. Kelompok kami Kelompok kami ingin menyampaikan hewan apa saja yang di luar. 1 ayam, 2 burung, 3 anjing, 4 ente, 5 semut, 6 taung, 7 lalat, 8 capung, 9 laba-laba. Oke, silahkan duduk. Terima kasih semuanya. Oke,
Oke, terima kasih kepada Tiki yang telah memberi doanya. Terima kasih juga kepada monitor semua. Dengan ini berakhirlah sudah pelajaran kita pada hari ini. Oke, sampai jumpa minggu depan. See you next time. Assalamualaikum Ibu Tiwi. Waalaikumsalam Ibu Rani. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana? Ya, alhamdulillah hari ini juga sehat. Makanya kita bisa bertemu di kelas ini ya, Bu ya. Di sini kan kemarin kita sudah mengadakan praobservasi, udah observasi di kelas Ibu. Jadi hari ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya, Bu ya. Jadi adapun tujuan dari percakapan pasca observasi ini untuk menyampaikan hasil analisis data observasi. Oke Bu ya. Baik Bu. Jadi kita bincang-bincang sebentar ya Bu ya. Baik Bu. Bagaimana Ibu menilai diri sendiri dari performa Ibu? Menurut saya, kalau dari performa yang saya semalamkan Bu, saya tuh 4 Bu. Di angka 4 ya, dari skor 1 sampai 4 Ibu memilih di angka 4. Ya. Alasannya itu Bu apa? Alasannya siswa yang sebenarnya awalnya belum tahu mengenai tentang pembelajaran itu, setelah saya buat praktek, saya kasih pengertian dan saya ajak keluar ke lingkungan, jadi mereka jadi lebih paham dan mengerti apa yang pelajaran itu sedang terjadi. Oh, jadi anak-anak lebih memahami, makanya Ibu memilih skor di angka 4 ya Bu ya. Oke, jadi di sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih ya Ibu Tiwi. Jadi dari hasil pengamatan saya, Ibu sudah melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan saya juga mengamati bahwa Ibu sudah melakukan pembelajaran sosial emosional. Jadi bagaimana pendapat Ibu? Saya sangat senang sekali Bu jika Ibu memberi penilaian saya seperti itu. Oke Bu, jadi dari diskusi ini, apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi kompetensi di area ini? Ya, yang ingin saya tingkatkan itu ingin mengajak siswa mengerti lebih dalam tentang pelajaran yang saya ajarkan yang kemarin Bu. Jadi ingin mereka itu jadi lebih mengerti, lebih paham dan mendalami pelajaran yang terjadi. Berarti intinya mengajak siswa untuk lebih memahami pembelajaran yang Ibu berikan ya Bu? Iya, benar. Oke Bu. Jadi dalam hal ini apa aktivitas pengembangan selanjutnya Bu? Jadi minggu yang kemarin sudah saya jelaskan tentang ekosistem gitu kan Bu di dalam kelas ya kan. Sudah saya buat kelompok dan sudah saya jelaskan, sudah ada beberapa siswa yang maju dan sudah saya ajak juga mereka untuk keluar lapangan untuk melihat bagaimana ekosistem itu bekerja, dan yang area yang ingin saya kembangkan itu ingin mengajak mereka ke halaman yang berbeda dari yang sebelumnya Bu. Jadi ingin memberi mereka pengalaman yang berbeda dari yang sebelumnya. Berarti tadi Bu bilang ingin membawa mereka ke lingkungan yang berbeda, Iya, tentunya lingkungan benar. masyarakat, Iya, Bu. bukan mereka di lingkungan sekolah. Oke, bagus ya Bu. Jadi apa tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini Bu? Jadi tujuan yang ingin saya capai yaitu ingin membuat siswa itu lebih memahami lagi Bu tentang ekosistem itu. Kemarin itu kan apa saja hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar gitu kan Bu. Kalau sekarang pelajaran yang sekarang yaitu ekosistem itu yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi apa saja ekosistem itu, ada yang buatan dan ada yang alami. Jadi itulah tadi di lingkungan masyarakat saya ingin mahasiswa itu lebih lagi memahami dan mengerti gitu Bu, hubungan dengan lingkungannya. Oke, jadi tujuan yang hendak dicapai mereka lebih memahami ekosistem yang ada di lingkungan masyarakat ya. Iya, hubungannya gitu Bu. Dengan ekosistem tadi dengan lingkungan masyarakat. Iya. Oh, oke.
Ibu, apa ukuran keberhasilan dari aktivitas tersebut? Ukuran keberhasilannya itu yaitu siswa jadi lebih mengerti Bu. Ya, yang awalnya dia belum mengerti tentang ekosistem ADB itu ada buatan, ada yang alami. Jadi setelah dilakukan itu, mereka jadi lebih paham lagi Bu. Jadi siswa lebih memahami gitu ya Bu, bahwa ekosistem itu ada yang buatan. Terus apa sarana dan prasarana yang Ibu butuhkan? Yang saya butuhkan itu ialah lapangan ya Bu, terus seperti alat bantu, seperti kayak ekosistem. Mungkin mereka awalnya hanya mengerti sekilas itu kan Bu dari penjelasan saya ingin mengeprint gitu Bu. Jadi mereka kalau mereka ke lapangan mereka sudah ada panduannya gitu Bu. Oke, berarti di sini Ibu lebih memberikan panduan yang jelas terhadap anak-anak itu, jadi mereka di luar lapangan pun mereka tahu apa yang mereka kerjakan, apa yang harus mereka lakukan karena sudah diberi panduan tadi ya dengan cara mengeprint. Oke Bu. Jadi kapan akan Ibu lakukan Ibu? Kira-kira kegiatan ini yang selanjutnya itu Ibu lakukannya kapan? Waktu yang ingin digunakan itu waktu pembelajaran itu Bu. Waktu pelajaran itu kan ekosistem Bu. Jadi itu kan waktu pelajaran IPA. Jadi akan saya lakukan itu pada pelajaran berikutnya, pada pelajaran IPA berikutnya. Jadi yang akan Ibu lakukan itu waktunya pada pembelajaran IPA di jam berikutnya lah ya Bu. Oke. Jadi apa yang bisa diambil dari proses diskusi ini Bu? Dari diskusi kita ini apa yang bisa Ibu peroleh dari hasil diskusinya? Oke, jadi yang saya peroleh itu siswa jadi lebih mengerti Bu. Awalnya memang mereka sudah ke lapangan sekolah. Mungkin lapangannya kurang luas dan hewannya juga mungkin belum banyak, hubungannya juga belum pernah terlihat. Jadi kalau mereka ke lapangan yang lain, ke area yang lain, mereka jadi lebih banyak memahami apa yang belum ada di lingkungan sekolah. Oke, terima kasih ya Bu atas kesimpulannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.